Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan sampai pada finally kompilasinya, bahwa hidup yang berbuah ini saya akan combine itu dengan benih yang ditabur ya di tanah yang baik, yang perumpamannya sudah sering kita dengar. Jadi bagian yang kali ini kita akan bicara tentang dua hal itu. Pertama, kita bicara tentang pohon ara di pinggir jalan tidak berbuah ya. Kalau kita lihat dari gambarannya, ketika Yesus satu waktu dia lewat dari pohon ara itu, kelihatannya berbunga, berbuah, berdaun lebat ya. Tetapi ketika dia mencari buahnya tidak ada, akhirnya dia bilang, akhirnya apa? Dikutuk Tuhan ya. Ini gambaran kasus yang pertama. Yang kedua adalah pohon ara di tengah kebun anggur dan tidak berbuah. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus tentang ada seorang penggarap kebun anggur, dia tanam pohon ara di situ dengan harapan pohon ara itu ketika satu waktu dia beri waktu 3 tahun supaya bisa berbuah, ternyata pohon itu juga tetap tidak berbuah. Padahal kondisinya sangat baik, di mana tanah itu pasti tanah yang subur, sedangkan anggur-anggur yang lain semua berbuah dengan baik, tapi hanya pohon ara itu tidak menghasilkan buah ya. Ada satu kasus lagi di dalam Yesaya, dikatakan tentang bagaimana pohon anggur yang ada di kebun anggur, di mana sudah dilakukan segala upaya mencungkil batu, memberikan tanah yang baik dan sebagainya, sudah membangun menara, di mana juga ada mulai dibangun juga tempat untuk pemerahan dan sebagainya. Tetapi ketika dihasilkan, ternyata pohon anggur itu asam buahnya. Dan kita bisa melihat bahwa pohon ara yang tidak berbuah juga ya. Ini merupakan gambaran-gambaran, dan dua gambaran ini dikatakan ditebang, dibuang dalam api. Nah, coba kita lihat bagian yang terakhir adalah pohon anggur dengan hasil yang berlimpah ya. Ini kita lihat ketika Tuhan katakan bahwa jikalau di dalam engkau, kau akan berbuah banyak. Jadi pohon anggur, gambaran pohon di kebun anggur yang berlimpah buahnya. Nah, dari sini kita akan melihatnya dalam bagaimana itu pohon itu berbuah pada musimnya dan tidak akan berhenti berbuah banyak dan melimpah. Ini bagian yang terakhir. Nah, di tempat yang lain kita melihat tentang perubahan tentang penabur ya, tentang bagaimana orang menaburkan. Tuhan bercerita kepada banyak sekali orang, lalu dikatakan ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu dimakan oleh burung, habis hilang, tidak berbekas sama sekali, tidak ada pohonnya sama sekali. Kemudian ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ya, karena tanah ini berbatu dan sulit hidupnya, kemudian akhirnya kena terik matahari, dia tidak mendalam, akhirnya apa terjadi? Bahwa dia akhirnya layu dan mati. Ada benih lain yang ada di semak berduri, ketika dia mau bertumbuh dihimpit oleh segala macam yang ada, pohon-pohon berduri dan sebagainya, sehingga akhirnya benih yang ada atau gandum yang ada sampai dinyatakan di sini akan tidak bisa bertumbuh dan dia juga mati. Dan yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, di mana dia akan bertumbuh dengan baik. Di situ kita lihat ada aliran air juga di situ melimpah dalam hidup dalam ladang ini, sehingga akhirnya apa? Dia bertumbuh dengan baik. Dan Tuhan tegaskan ya di dalam Matius ataupun Lukas ini pada ayat yang Matius 13 ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ya. Penting sekali mendengar. Kata mendengar di sini akuo artinya apa? Itu mendengar dan mengerti. Karena ketika Tuhan menyampaikan ini, murid-murid tidak mengerti. Ketika mereka sudah sendirian dengan Tuhan, baru mereka tanya, Guru, apa arti daripada perumpamaanmu? Dan Tuhan sampaikan. Kalau kita lihat benih itu seed, yaitu adalah epesen, firman Tuhan yang hadir dalam hidup kita ya. Kemudian kita melihat tanah yang baik itu adalah genten kalon ya, adalah tanah yang baik, yang subur ya. Tanah gen itu ada tanah yang siap dan ready ditanami, artinya sudah dipersiapkan sedemikian dan siap ditanami. Sedangkan kalos itu adalah benih yang sangat baik ya dalam sifat dan karakteristik, sehingga dia menghasilkan panenan yang luar biasa.
Berbuah artinya adalah kai edido karpon, yang menghasilkan buah yang baik. Ya, ini adalah bicara tentang Matius 13 ketika ayat 8 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berarti apa? Buahnya ini luar biasa. Ada 100 kali lipat, 60, 30. Berarti bermacam-macam buah, ya. Tapi yang penting buahnya itu tetap terus menghasilkan dan tidak berhenti. Walaupun ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Mari kita mengkompilasi atau menyusun ulang dan membangun sebuah kerangka berpikir firman Tuhan yang komprehensif. Bagian yang pertama kita coba padukan dengan bagian yang kedua, di mana ketika benih itu jatuh di pinggir jalan lalu dimakan burung, habis, selesai. Sedangkan di pohon itu adalah pohon ara di pinggir jalan yang sama, dia kelihatan lebat tapi tidak punya buah. Ini merupakan hal yang sama kurang lebih. Dan akhirnya apa? Dikutuk oleh Tuhan, ya, dua-duanya ini. Sama-sama tidak ada apa-apanya, artinya tidak menghasilkan apa-apa. Bagian kedua kalau kita melihat itu adalah yang dibuang dalam api, mati karena dihimpit oleh semak belukar, kemudian akhirnya tidak menghasilkan seperti pohon anggur atau pohon ara ini tidak menghasilkan, dan akhirnya apa? Dibuang, ditebang, mati, dimasukkan dalam api, selesai. Ya, itu bagian yang 2 dan 3. Bagian yang terakhir adalah tanah yang jatuh di tanah yang baik, kemudian dia bertumbuh benih itu dan menghasilkan misalnya anggur yang luar biasa di kebun anggur yang luar biasa, menghasilkan anggur yang terbaik. Dan ini dikatakan berlimpah akan kasih karunia. Coba kita lihat satu persatu, kita kelompokkan supaya kita mendapatkan kebenaran yang utuh. Bagian pertama saya bicara tentang pohon ara yang tidak berbuah, di mana di situ katakan tanam di pinggir jalan, dia hanya berbuah, tapi tidak berbuah sama sekali. Tuhan ingin makan pun tidak ada buahnya. Selesai. Ya, kemudian kita melihat benih yang jatuh di pinggir jalan, dikatakan apa? Benih pinggir jalan, dia tidak masuk dalam tanah. Kemudian apa? Tidak ada bekasnya sama sekali. Saya mau katakan, saya mau simpulkan, hal ini adalah tidak mendapatkan anugerah Tuhan. Orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak mendapatkan anugerah Tuhan. Karena apa? Mereka tidak mau percaya kepada Injil. Ya, nanti kita akan melihat aplikasinya. Bagian yang kedua adalah pohon ara yang ditanam di tengah kebun anggur. Ya, sama halnya adalah apa? Dia tanah yang baik sebenarnya, dia sudah digarap dan sebagainya, tapi tidak menghasilkan buah. Something wrong, sesuatu yang salah. Dan perumpamaan yang Tuhan katakan tidak menyebutkan penyebabnya apa. Tapi kalau kita melihat, ya, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ya. Kemudian apa? Benih itu masuk ke dalam tanah tapi tidak berakar, dan penganiayaan membuat dia layu dan mati. Saudara, semua ini kalau kita mau melihat tidak punya akar dan tidak menghasilkan buah, ini gambaran bagaimana orang yang seperti apa. Nanti kita lihat. Bagian yang selanjutnya sebenarnya yang ketiga, itu adalah kebun anggur yang sudah digarap dengan baik, ya, tetapi tidak menghasilkan buah yang baik, hanya menghasilkan buah yang asam. Ya, di mana tanah yang baik tetapi buahnya asam. Ya. Something wrong terjadi di sini, tidak tahu apa alasannya. Tapi kalau kita melihat di dalam perjanjian baru dikatakan tentang bagaimana benih itu jatuh di semak belukar, penganiayaan, ya, himpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan sehingga dia tidak berbuah. Ya, sehingga saya mau katakan bahwa ini adalah apa? Ini anugerah Tuhan yang disia-siakan. Sudah ditanam di sebuah kebun yang tanahnya baik, tetapi tidak menghasilkan buah, tidak hanya berbuah asam. Kemudian demikian juga benih itu sama dihimpit oleh kekhawatiran, kemudian penganiayaan membuat dia layu dan sebagainya. Ini anugerah Tuhan yang mana tidak betul-betul kuat dalam hidupnya, sehingga apa? Sehingga harus terpaksa juga benih ini juga mati dan
tidak dapat dibuat apa-apa. Ya, pada yang keempat kalau kita melihat itu adalah pohon anggur yang berbuah dengan luar biasa di kebun anggur, ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya dan tidak berhenti menghasilkan buah. Terus-menerus menghasilkan buah yang luar biasa. Karena kuncinya adalah ditanam di tepi aliran air. Kalau yang satunya di tanah yang baik, gen ten kalon, di mana apa? Di mana benih itu tumbuh dengan subur karena ada aliran air di sampingnya. Ya, dia dikerjakan, dikelola dengan baik dan hasilnya berlipat kali ganda. Walaupun ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30, tetapi ada buah yang terus dihasilkan. Ya, dan ini saya mau katakan bahwa anugerah Tuhan yang dikerjakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengerjakan anugerah itu, artinya kita sia-siakan dan itu akan menjadi bagian yang kedua dan tiga. Tetapi kita juga punya fakta bahwa ada orang-orang yang tidak mendapatkan anugerah Tuhan. Orang yang tidak percaya Yesus. Coba kita lihat aplikasinya seperti apa bagi kita. Orang yang pertama atau contoh yang pertama adalah orang-orang yang keras kepala, tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan. Mungkin dia terkungkung pada pemikiran, Yesus itu hanya manusia, bukan Tuhan. Kamu yang menuhankan dia. Yesus itu tidak mati, menyelamatkan dosa manusia, dan itu hanya dongeng belaka, tidak ada penebusan. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah gambaran daripada benih yang jatuh di pinggir jalan maupun pohon ara yang tidak berbuah. Selesai, dia tidak dapat anugerah apapun. Ya, tapi ingat, kita tidak boleh mendiskreditkan orang seperti ini karena hidupnya belum selesai. Siapa tahu di tengah jalan dia mendapatkan anugerah Tuhan, kita tidak tahu. Ya, tapi orang-orang seperti ini mencerminkan ciri-ciri khas bagian orang yang pertama. Bagian yang kedua adalah ketika orang-orang itu adalah seperti pohon yang ada di dalam kebun anggur, pohon ara tapi tidak berbuah, ataupun yang benih yang jatuh di tanah tetapi berbatu dan airnya layu dan sebagainya. Atau yang ketiga, bagian daripada semak berduri maupun juga pohon yang menghasilkan anggur yang asam. Ini bicara tentang orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tomat, ya, tobat kumat, itu bukan orang-orang yang digambarkan Tuhan yang akan berbuah dengan baik, ya. Nah, orang-orang seperti ini juga adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dan ikut-ikutan saja. Saya mau ke gereja, ya sudah saya ke gereja, hanya ikut-ikutan aja. Saya butuh untuk apa? Untuk sebagai KTP saja, untuk sebagai tanda bahwa saya orang Kristen, saya ke gereja. Tetapi tidak sungguh-sungguh, tidak mau belajar sungguh-sungguh mengenal Kristus. Saya tidak perlu mengenal Kristus, karena apa? Saya tinggal baca aja di Alkitab, sudahlah. Ya, tidak mau sungguh-sungguh belajar mengenal Kristus. Ini adalah Kristen kapal selam, hanya datang ke gereja kalau Natal dan Paskah saja. Ya, mereka ini agen-agen rahasia yang tersembunyi, tidak pernah kelihatan ke muka. Tapi itu fakta, ada orang Kristen yang seperti itu. Nah, maunya hanya apa? Hanya uang, kejar kekayaan, dan terus-menerus mengejar itu. Bahkan apa? Dia sangat gampang murtad. Ketika satu pencobaan, satu pergumulan, ya, satu penganiayaan terjadi, langsung gampang sekali murtad. Orang-orang inilah orang-orang pada bagian 2 dan 3, ya, yang mana itu juga ada di sekeliling kita, bahkan sangat banyak. Mungkin orang yang biasanya kelihatan ke gereja, tetapi tidak sungguh-sungguh hatinya terbuat pada Tuhan. Ya, dan orang yang keempat yang kita lihat jatuh di tanah yang baik, menghasilkan kebun anggur yang luar biasa nikmat. Ya, itu adalah apa? Mereka yang menerima Kristus secara pribadi dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh, tidak gampangan gitu. Mereka belajar mengenal Kristus dengan membangun intimasi, membangun kedekatan dengan Tuhan, dan juga melahirkan buah melayani Tuhan sepenuh hati, dan hidup yang penuh dengan buah-buah Roh Kudus, menjadi saksi Tuhan dan teladan Tuhan. Ya, saudara, ini bukan Kristen yang kacang-kacangan, tapi Kristen yang sungguh-sungguh. Walaupun nanti buahnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60, bahkan ada yang 100 kali lipat, tidak masalah. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang berbuah. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat hanya
25%, ya, seperempatnya aja yang betul-betul Tuhan kehendaki, yang betul-betul orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, apa itu fruit of the spirit, buah rohani? Menjadi orang Kristen tidak gampang, karena apa? Dia harus menghasilkan buah rohani. Ada buah pertobatan, di mana bertindak sebagaimana perubahan pikiran, mulai dari perubahan pikiran, ya, renewing your mind, perubahan pikiran untuk menuntun kita melakukan tugas-tugas yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di mana apa? Firman Tuhan, kalau kita sudah datang kepada Tuhan dalam pertobatan yang sungguh, Dia membaharui akan pikiran kita, menjadikan kita manusia baru, akar kudus itu masuk dalam hidup kita. Maka apa? Buah pertobatan itu akan muncul dari perubahan pikiran kita, pola pikir kita. Yang kedua adalah buah kebenaran. Tidak gampang jadi orang Kristen, karena kau perlu memunculkan buah kebenaran, yang mana buah itu dihasilkan oleh kebenaran, atau dengan semua kebajikan Kristen dan kehidupan yang benar. Dan sumber kebajikan itu adalah Yesus. Kebajikan, moral excellent. Orang akan berkata bahwa engkau adalah orang-orang yang luar biasa karena apa? Ada Kristus hidup di dalammu. Moral excellent, sebuah tindakan-tindakan moral, penyataan-penyataan moral yang luar biasa. Karena apa? Itu buah kebenaran yang nyata dalam kehidupanmu. Yang ketiga adalah buah pengudusan, di mana proses berkelanjutan, bukan hanya buah kebenaran yang harus kita nyatakan, tetapi di mana orang percaya dipisahkan Allah sebagai umat istimewa. Dia bertumbuh secara rohani dalam kekudusan pribadi dan mengembangkan karakter seperti Kristus. Ini sudah advance lagi, di mana apa? Bukan hanya kebajikan, kebaikan hati, kemurahan yang keluar, tetapi apa? Aku punya hidup di hadapan Tuhan. Aku sungguh-sungguh mengkhususkan diri dengan Tuhan. Bukan dalam pengertian memisahkan diri kita dengan masyarakat dan sebagainya, enggak. Tetapi saya punya hati yang terpaut pada Tuhan. Dalam kekudusan, saya mengejar kekudusan yang Tuhan akan nyatakan terus dalam hidup saya. Supaya apa? Saya seperti karakter Kristus, karakter yang kudus daripada Kristus. Itu nyata dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah buah Roh Kudus yang biasa kita kenal dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Di mana Pak? Itu buah harus tumbuh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya. Tumbuh dari kehidupan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, menghasilkan buahnya dalam dan melalui kita. Bukan kita sendiri yang mau. Dan ini bukan perbuatan, ini buah. Ini buah itu adalah hadir daripada Roh Kudus yang bergerak di dalam hati kita. Ketika apa? Ada keluar kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, itu buah yang keluar. Ya, yang akhirnya buah itu mencerminkan perbuatan-perbuatan nyata, di mana kita menolong orang, kita membantu orang, kita mengasihi orang, kita melakukan perdamaian dengan banyak orang. Itu muncul sebagai buah, bukan hanya sekedar perbuatan. Dia yang mengilhami akan perbuatan-perbuatan kita. Tidak gampang menjadi orang Kristen, karena harus menumbuhkan. Nanti hasilnya bisa 30 kali lipat, 60, 100, itu tidak masalah. Asal ada buah-buah ini hadir dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan melanjutkan kepada, kita melihat luar biasanya karya Tuhan dalam hidup kita ketika kita membaca dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Yang dikatakan, saya akan membacanya untuk kita. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Nah, kekayaan kemuliaan Tuhan apa? Dikatakan sebenarnya Tuhan memberi akan apa? Kekayaan kemuliaan Allah. Yang mana kita tidak tahu levelnya di mana. Ada level 1, level 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, Tuhan berikan kekayaan kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kita. Sampai level yang keberapa kita tidak tahu. Tapi itu Dia berikan dalam hidup kita. Dan kemudian Dia katakan juga bahwa dan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Di mana Tuhan dalam seluruh hidup kita, Dia berikan power, Dia kuatkan dalam Roh Kudus, Dia berikan power, Dia kuatkan terus. Itu dalam inner man, dalam batinnya kita. Di mana apa dikatakan bahwa Kristus oleh iman, Kristus diam dalam batinmu. Di mana apa? Di awalnya kita diakarkan, ditemukan dalam kasih Kristus yang dahsyat dan ajaib. Lalu kita membangun iman kita sampai terakhir kita
bisa mengenal Kristus, kasih-Nya dengan panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya. Sehingga apa? Kita mengenal kasih itu yang melampaui segala akal. Dia terus naik-naik melampaui segala akal kita. Dan kita mengenal dalam segala pengetahuan. Dan kita terus-menerus dipenuhi dalam kepenuhan ilahi. Sampai seluruh hidup kita komplit. Ini adalah blueprint daripada hidup kita di dalam Tuhan. Ya, ini orang Kristen yang harusnya mengalami ini. Ada satu lagi kalau kita lihat dari 2 Petrus ya. 2 Petrus yang pasalnya yang ke-5 dikatakan justru karena itu haruslah kamu dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Kita berusaha sungguh-sungguh hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia, supaya apa? Kita berhasil mengenal Dia. Cara mengenal Dia bagaimana? Tuhan katakan dalam kuasa ilahinya Dia bekerja, di mana iman itu sudah Dia masukkan dalam hidup kita. Kemudian apa? Kamu tambahkan lagi akan apa? Kamu tambahkan kebajikan dengan limpah, kamu tambahkan lagi pengetahuan akan Tuhan dengan luar biasa. Kemudian penguasaan diri, karena kita sudah ada punya pengetahuan, sehingga apa? Ada penguasaan diri dalam hidup kita. Tidak cukup seperti itu, dalam penguasaan diri kita harus tambahkan ketekunan. Ketekunan di sini adalah bagaimana kita bertahan di tengah pergumulan hidup. Ya, penguasaan diri itu membantu kita untuk bertahan di tengah pergumulan hidup. Kemudian ditambahkan lagi dengan kesalehan. Kesalehan ini bukan hanya sekedar saleh biasa, tetapi bagaimana kita menghadirkan Kristus dalam lingkup hidup kita. Saat ini saya ada bersama kita semua yang ada di YouTube channel ini. Tapi ada Kristus yang bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita membangun hidup yang seperti itu, bahwa Tuhan ada di samping kita, bersama dengan kita. Sampai pada akhirnya kita punya kasih kepada saudara, kasih kepada semua orang. Nah, ini bangunan yang harus kita lalui dengan luar biasa. Karena apa? Kita bukan orang Kristen yang sembarangan. Di mana itulah 7 karakter kodrat ilahi yang masuk dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat semuanya ini, saya boleh katakan bahwa hidup orang Kristen itu tidak gampang. Tuntutannya sebenarnya tidak berat. Hanya perlu satu, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan rohnya akan bergerak untuk apa? Memungkinkan kita akan berbuah. Nanti ada yang 30 lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Disesuaikan dengan anugerah Tuhan yang nanti akan Tuhan komplitkan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.